Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Nabila Herman, BP 1801051022 dari kelas 2 ATC. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS perencanaan antena. Pertama, jelaskan prinsip radiasi antena dan prinsip penerimaan sinyal oleh antena. Prinsip radiasi antena yaitu apabila muatannya tidak bergerak, maka tidak akan terjadinya radiasi. Begitu juga untuk muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap juga tidak akan terjadinya radiasi. Akan tetapi, apabila kecepatan gerakan muatan berubah untuk setiap waktu, maka akan terjadinya radiasi. Sedangkan apabila muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap, tetapi pada kawat yang bengkok, juga akan terjadinya radiasi. Pada suatu kawat lurus, tetapi muatannya juga bergerak dengan kecepatan yang berubah, maka juga akan terjadinya radiasi. Yang kedua yaitu prinsip penerimaan sinyal oleh antena. Pada sebuah stasiun pemancar radio, menekan suara melalui mikrofon yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik menjadi rangkaian pemancar untuk dimodulasi dan diperkuat oleh sinyal RF. Setelah itu, sinyal listrik mengalir ke sepanjang kabel transmisi antara hingga mencapai antenanya. Elektron yang terdapat dalam sinyal listrik tersebut bergerak naik turun atau bolak-balik, sehingga menciptakan radiasi elektron yang magnetik dalam bentuk gelombang radio tersebut. Gelombang tersebut dipancarkan dengan kecepatan secepat cahaya. 2. Jelaskan pengertian pola radiasi dan jelaskan cara pengukuran dan penggambaran pola radiasi. Pola radiasi adalah pola pancaran gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena dalam fungsi sudut. Untuk pengukuran dan penggambarannya adalah pengukuran pola radiasi dapat dilakukan dengan mengukur level terima dari sudut antena dengan sudut antena pemancar yang berevaluasi dari 0 derajat hingga 359 derajat. Jika pola diukur antena pemancar dan menggambarkan setiap level pada fungsi sudut, jika yang ingin diketahui adalah bentuk pancaran antena penerima, maka antena penerima diputar dari 0 hingga 359 derajat dan mengukur setiap level terima untuk setiap sudut. Yang ketiga yaitu front to back ratio dan jelaskan cara pengukuran dan penggambarannya. Front to back ratio adalah perbandingan kuat pancaran pada arah depan dan belakang antena. Pada antena dengan pola radiasi dua arah, di mana kekuatan pancaran atau penerimaan arah depan dan belakang sama, maka FBR antena tersebut sama dengan 1. Dan apabila arah depan mampu menerima sumber sebesar 10 watt dan arah belakang 2 watt, maka FBR dari antena adalah 5. 4. Jelaskan half power bandwidth dan jelaskan bagaimana cara mendapatkan nilainya dari hasil pengukuran atau dari penggambaran pola radiasi. Half power bandwidth adalah daerah sudut yang dibatasi oleh titik-titik setengah daya atau min 3 dB atau 0,707 dari medan maksimum pada lobe utama. Pengukuran HPBW yaitu besarnya nilai sudut HPBW dapat diperoleh dari pola daya antena pada kedua bidang. Nilai HPBW diperoleh dengan cara menghitung besar sudut yang diapit oleh dua garis pada diagram polar yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik di mana daya bernilai min 3 dB. Berikut ini adalah contoh dari hasil pengukuran half power bandwidth. Untuk contoh yang pertama yaitu U theta sama dengan cos theta, atau U theta atau theta sama dengan theta H sama dengan cos theta yang bernilai 0,5. Theta sama dengan cos pangkat min 1 dikali 0,5 dan mendapatkan hasil 60 derajat. Untuk mencari HPBW-nya, kita harus mengali 2 dikali theta yang sudah didapatkan tadi. Itu sama dengan 2 dikali 60 dan didapatkan hasil 120 HPBW. Untuk contoh selanjutnya yaitu U theta sama dengan cos 3 theta. U theta atau theta sama dengan theta H sama dengan cos 3 theta yang bernilai 0,5.
3 theta sama dengan cos pangkat min 1 dikali 0,5. 3 theta sama dengan 60. Untuk mencari tetanya yaitu 60 dibagi 3 sehingga mendapatkan 20 derajat. Untuk mencari HPBW-nya 2 dikali theta dan sama dengan 2 dikali 20 dan mendapatkan hasil 40 derajat. Begitupun selanjutnya. 5. Jelaskan pengertian gen dan bagaimana cara pengukuran gen. Gen adalah perbandingan daya pancar suatu antena terhadap daya pancar antena referensi. Dengan kata lain, gen ini digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah antena. Gen ini diukur dalam bentuk satuan desibel. Cara pengukurannya adalah misalkan diketahui pada suatu pengukuran didapat level diterima dengan antena standar adalah 5 watt dan level terima dengan antena under test adalah 10 watt. Maka demikian didapat gen adalah 10 dibagi 5 yaitu 2 kali. 6. Jelaskan pengertian polarisasi antena dan jelaskan macam-macam polarisasi dan bagaimana cara pengukuran polarisasi antena. Polarisasi antena adalah arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena pada arah yang diberikan. Macam-macam polarisasi yaitu: pertama, polarisasi linear yang terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik di ruang memiliki vektor medan elektrik. Pada titik tersebut selalu berorientasi pada garis lurus yang sama pada setiap waktunya. Yang kedua yaitu polarisasi melingkar yang terjadi jika suatu gelombang yang merubah waktu pada suatu titik memiliki vektor medan elektrik. Pada titik tersebut berada pada lingkaran sebagai fungsi waktunya. Yang ketiga, polarisasi eliptikal, yang mana terjadi ketika gelombang yang berubah menurut waktu memiliki vektor medan yang berada pada jalur kedudukan elips pada ruang. Pengukurannya adalah antena yang akan diuji ditempatkan sebagai pemancar, sedangkan antena penerima atau probe test diputar arah sumbu X dan Y. Polarisasi dapat digambarkan dari daya yang terukur oleh penerima.